Saya Azrul Ananda, saya CEO Jawa Pos Koran, dan juga mungkin ada di beberapa hal lain juga. Dalam melakukan sesuatu, sejak dulu mungkin saya dikenal berani, saya dikenal tidak takut mencoba hal-hal baru. Dan biasanya orang kalau mencoba hal-hal baru, berani melakukan sesuatu yang baru, itu biasanya selalu ada kegagalan-kegagalannya. Dan bedanya mungkin dengan kebanyakan orang, meskipun itu mencoba sesuatu yang baru, saya selalu mencoba sesuatu yang baru itu kita harus antisipasi, ini pasti ada gagalnya. Jadi kita sebelum itu menjadi kegagalan besar, kita sudah siap belok, atau naik, atau turun, atau zigzag, supaya kegagalan itu tidak menjadi kegagalan di ujung. Contohnya ada beberapa, misalnya sewaktu saya kembali ke Jawa Pos tahun 2000, waktu lulus kuliah, salah satu kerjaan utama saya adalah membuat halaman anak muda untuk Jawa Pos, karena tahun 2000 itu tidak ada satu koran pun di Indonesia yang punya halaman anak muda, dan waktu itu visinya adalah halaman anak muda untuk masa depan, namanya Deteksi. Dan waktu itu yang protes luar biasa banyak, baik di dalam internal Jawa Pos sendiri maupun dari kalangan pembaca di luar. Banyak yang bilang, buat apa ada halaman anak muda yang terbit setiap hari? Buat apa ada dikasih ruang ini anak muda, bukankah ada berita-berita lain yang lebih penting? Tapi ternyata kita waktu itu setengah tutup telinga aja, karena kita tahu apa yang kita mau, dan kita tetap fokus bagaimana membuat halaman anak muda itu baik. Dan syukur alhamdulillah kemudian 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, justru halaman anak muda itu yang membuat Jawa Pos menjadi seperti sekarang, menjadi koran dengan readership nomor 1 di Indonesia, meskipun tidak berbasis di Jakarta. Dan seandainya dulu kita mendengarkan omelan-omelan orang itu untuk tidak bikin halaman anak muda, mungkin Jawa Pos tidak seperti sekarang, dan saya juga tidak seperti sekarang. Dan dalam perjalanannya pun bukan hanya halaman anak muda itu saja, tapi untuk membuat Jawa Pos ini relevan ke anak muda, waktu itu kita juga melakukan banyak program. Salah satu programnya lagi adalah basket. Karena olahraga anak muda, waktu itu kita pilih basket, dan ketika kita bikin, kita tidak pernah membayangkan ini menjadi liga se-Indonesia dengan perusahaan sendiri bernama DBL Indonesia dan menjadi game changer di industri olahraga Indonesia. Kita waktu itu hanya bikin turnamen SMA di Surabaya tahun 2004. Dan waktu itu juga banyak yang komplain lagi, banyak yang ngomel lagi, karena kita bikin liga SMA yang sekolahnya harus bagus, rapotnya dicek, nilainya dicek. Sedangkan yang lain-lain biasa tidak naik kelas 3 tahun tetap main di Liga Basket. Lalu pelatih harus pakai dasi, lalu di lapangan harus rapi. Jadi kita melakukan hal-hal yang sangat tidak lazim. Dan waktu itu komplain, protes, tanda kutip demo-demo dan lain-lain juga kita hadapi. Dan waktu itu kita tetap fokus, sekali lagi agak tutup telinga sedikit, tetap fokus, kita percaya apa yang kita lakukan, kita siap fleksibel menyesuaikan diri dengan situasi, dan pada akhirnya adalah sekarang DBL adalah Liga Basket SMA terbesar di Indonesia, malah ini sudah menjadi liga olahraga terbesar di Indonesia setelah sepak bola. Jadi dengan penonton yang nyaris 1 juta penonton, dengan pemain yang 40.000 lebih dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua kita selenggarakan semua di sana, dan tiap kota itu ada tantangannya, tapi ternyata itu juga bisa. Jadi ada banyak hal-hal yang kita lakukan, meskipun itu tidak dipercaya orang, tidak diterima orang, tapi kita tetap yakin, percaya, dan kerja keras itu tetap kita berhasil lakukan. Dalam hidup ini pasti tidak ada yang mulus, pasti tidak ada yang lancar. Kita harus tetap berani, tetap harus inovatif, kerja keras, dan tidak takut gagal. Dan kalau gagal pun harus siap dengan antisipasinya dan lain-lain. Dan kalau kita bisa mengalami itu, jangan pernah khawatir apa itu kegagalan, karena hidup ini setiap hari ada gagalnya, setiap yang dilakukan ada gagalnya. Dan nanti semua kegagalan itu yang akan membuat kita sadar, oh ini yang harus kita lakukan supaya berhasil.